Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan game edukasi menggunakan Construct ya. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai di event pada opening pertama, di mana event ini berfungsi untuk membuat saat aplikasi atau game yang sudah dijalankan dan sudah pada detik ketiga, maka akan pergi langsung ke opening yang kedua ya, dimana opening pertama adalah logo SMK dan opening yang kedua adalah logo jurusan multimedia. Kita kemarin sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah musik atau background ke dalam gamenya ya. Jadi musik akan kita play dari awal ya, dari awal. Di dalam folder asetnya kemarin ada folder sound. Di sini sound yang sudah saya berikan ya. Ya, sound di Construct itu hanya mendukung format OOG atau format OOG seperti ini ya. Kalau kalian punya sound yang tidak format OOG, bisa dikonversi dulu ya. Cara mengonversinya gampang. Kalian ke Google ya, ketikkan saja konversi audio online, converter audio online, terus pilih yang alamannya onlineaudioconverter.com ini. Oke, selanjutnya ada 3 tahapan ya. Pertama, buka file kita upload dulu file yang akan kita konversi. Oke, misalkan ini ya, misalkan di sini ada sound ya yang berformat MP3, kita upload dulu seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih formatnya. Ini ada beberapa format ya. Pilih yang OGG maksud saya. Untuk kualitas kita cukup yang standar saja. Setelah itu klik konversi. Ya, kalau konversi sudah selesai, maka akan ada tombol unduh seperti ini. Kalian unduh. Oke, maka kita akan mendapatkan file audio berformat OGG, dan ini yang akan kita impor ke Construct. Oke, selanjutnya kita ke Construct, kita impor filenya. Kalian ke panel project sebelah kanan ya, terus kalian scroll ke bawah, terus cari musik ya. Kalian cari musik, klik kanan pada foldernya, impor musik. Oke, setelah itu kalian cari sound yang tadi kalian konversi menjadi OGG ya. Ini ya, ini sudah menjadi OGG ya. Walaupun kalian bisa mengimpor sound yang berformat WAV seperti ini, tapi nanti Construct akan mengkonversinya menjadi OGG juga. Tapi kalau sound yang formatnya MP3 itu Construct tidak bisa mengkonversinya. Jadi lebih baik dari awal kita sudah menyiapkan sound atau audio yang format filenya adalah OGG seperti ini. Oke, setelah itu klik open. Oke, terus import. Oke ya. Di dalam folder tadi ini sudah ada filenya di sini ya, project kita. Oke, selanjutnya kita klik kanan ya, klik kanan, kita insert new object lagi. Jadi objeknya yang baru itu berupa audio ya. Kita tidak bisa langsung menggunakan audio yang sudah kita impor tadi ya, tapi kita harus memasukkan objek yang baru, yaitu berupa objek audio ini di bagian media. Oke, selanjutnya pada event yang opening yang pertama ya, opening 1, klik add event ya. Selanjutnya kita bukan ke audio ya, tapi ke sistem dulu. Kita buat dia sistem ya.
kita buat triggernya atau pemicunya audio itu saat dijalankan pas apa ya. Jadi kita cari di bagian bawah ya, ini on start of layout, maksudnya saat layout dibuka atau saat memulai layout ya. Sini layout yang dimaksud adalah opening 1 ya, itu akan melakukan apa. Klik aja yang ini, on start of layout, terus tekan down ya. Ini adalah pemicunya ya, eventnya. Terus kita aksi apa yang akan kita inginkan, yaitu kita akan memutar soundnya. Pilih add action, terus muncul seperti ini, pilih audio ya, terus klik next, terus kalian cari play ya, ini pada general, terus pilih play. Next akan muncul parameter seperti ini ya, maksudnya audio file kita otomatis akan ada file audio yang telah kita impor tadi, yaitu ini miskit bla 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 ya. Karena cuma satu jadi kita langsung diarahkan ke sini. Terus pada bagian loop di sini maksudnya adalah pengulangan ya. Kalau parameter yang dipilih adalah not looping, berarti audio akan berjalan atau akan memutar audio itu dari awal sampai akhir dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi akan ada audionya berhenti ya. Jadi karena ini adalah background musik ya, jadi dia atau kita inginkan audio ini berjalan secara terus menerus. Jadi pada bagian loop itu kalian pilih looping ya, pilih looping. Oke, pada bagian volume ini biarkan 0, maksudnya 0 adalah volume original dari musiknya. Kalau kita tambahkan nilai, mungkin angka ya, mungkin 10 atau itu akan membuat volumenya akan lebih keras dari volume original dari audio yang asli ya. Jadi kita biarkan ini aja ya. Nanti kalau kita butuh edit, kita akan edit di belakang ya. Ataupun kalau kita berikan dia minus ya, nilai yang minus seperti ini, lihat nilai minus 10 misal, itu akan membuat soundnya itu akan mengurangi setengah dari soundnya ya, seperti itu. Terus tag opsionalnya ini digunakan nanti untuk memanggil sound itu atau untuk memberikan identitas pada sound ini. Mungkin sound kita akan banyak, jadi kita perlu identitas. Apalagi nanti akan ada tombol on off ya. Jadi sound apa yang akan di on off nanti akan dipanggil berdasarkan tag ini nanti ya. Ini bisa dikosongi, tapi karena kita akan gunakan untuk mengpost soundnya, ini kita namakan menjadi main underscore sound atau musik ya, main musik, maksudnya musik utama. Nah, seperti ini di dalam petik ya. Terus down. Oke. Kita coba putar ya. Jadi seharusnya saat pertama kali layout dimulai atau gamenya berjalan, itu akan memutar musik tersebut. Oke, kita coba run layout. Oke, soundnya berjalan ya. Soundnya berjalan dengan normal seperti ini. Oke, itu tadi soundnya akan berjalan sampai aplikasinya dikeluarkan atau gamenya dikeluarkan ya. Jadi dia tidak cuma berjalan di layout opening satu saja, tapi juga berjalan di layout-layout yang lain. Oke, selanjutnya untuk opening ini kita sudah selesai. Oke, sebelum kita berlanjut, saya ingin merevisi tutorial yang pertama, yaitu tentang penambahan plugin atau add-on Lightwin ya, sebuah behavior tambahan yaitu Lightwin. Pada tutorial kemarin saya memberitahukan bahwa Lightwin-nya itu kita copy ke folder construct ya, bagian exporter HTML5 ya. Selanjutnya saya tunjukkan itu copy paste-nya di dalam folder plugins ya, di sini. Itu keliru ternyata ya, jadi ada yang error mungkin. Jadi seharusnya itu di folder
behavior ya, di sini, lihat di sini ya. Kalau yang sudah terlanjur cukup kalian pindahkan saja, kalian cut ya, cut Lightwing-nya, foldernya, terus kalian pindahkan ke behavior di sini ya. Setelah itu nanti akan berjalan dengan normal, yaitu ya. Jadi revisinya itu di tutorial pertama. Oke, kita lanjut ya, kita akan membuat menu menu home ya, atau menu utama ya. Kita buat layout yang baru, add layout. Oke, terus pilih ini ya, pilih add event sheet ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ini maksudnya nanti akan dibuatkan sheet event baru ya, sesuai layoutnya. Oke, lihat ada event sheet baru di sini. Terus layoutnya namanya adalah home. Oke, ini layout baru, dan kita akan ganti layoutnya ya. Ini tidak sesuai dengan project kita ya, jadi kita samakan, yaitu 1280 terus 720. Oke, kita zoom out. Oke, udah sama ya. Oke, terus eventnya, event sheet satunya ini kita juga rename sesuai dengan layoutnya, yaitu home event. Home event kayak gini. Oke, selanjutnya kita masukkan sheet aset-asetnya atau gambar objek-objeknya ke dalam sini ya, yang kita butuhkan. Kita kembali ke folder project kita, terus kalian buka background ya. Di sini ada 3 background, kita akan gunakan berkali-kali di beberapa layout mungkin ya, karena kita cukup punya 3 background. Kalau kalian punya background yang lumayan banyak, bisa di backgroundnya dibuat berbeda-beda setiap layoutnya, itu akan lebih bagus ya. Oke, kita pilih salah satu, misalkan yang ini ya. Bisa kalian drag langsung ke construct-nya, terus ke sini, lepas drag-nya. Oke, tentu gambarnya resolusinya berbeda dan lebih besar, jadi kita kecilkan terlebih dahulu di bagian sudut ya, sambil menekan keyboard Ctrl dan Shift, ditahan terus dikecilkan. Itu akan membuat ukurannya masih terlihat proporsional ya saat dikecilkan. Oke, kalau sudah kalian posisikan seperti ini ya, usahakan backgroundnya itu lebih dari layoutnya, karena nanti takutnya kalau dipas-paskan nanti takutnya malah kurang dan malah kelihatan ada lubangnya. Nah, kayak gini kira-kira. Oke, ini untuk backgroundnya. Oke, pada layer ini kita berikan rename ya menjadi background atau BG, itu aja. Terus selanjutnya kita buat layer yang baru. Nah, ini selanjutnya adalah rename lagi ini di UI gitu. Sebenarnya untuk nama layer ini bebas ya, kita untuk menyendirikan aja. Jadi di layer BG itu adalah backgroundnya ini, terus UI nanti di objek yang lain ya, biar terpisah. Jadi seumpama ini kadang tidak sengaja mengklik backgroundnya, padahal kita nggak ingin mengklik backgroundnya ya. Jadi kalau beda layer kita bisa buat seperti ini. Jadi ini kita gembok layer BG-nya ya, otomatis ya layernya tidak akan terseleksi, backgroundnya tidak akan terseleksi ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita import lagi ya, tapi posisikan dulu layernya di UI nanti, agar file yang kita import, aset yang kita import itu berada langsung di layer UI. Oke, seperti ini. Terus kalian ke folder aset kalian, kita ke folder elemen UI. Terus yang kita butuhkan adalah menu-menu ya, menu. Mungkin kita judulnya dulu aja lah. Nah, ini ya judulnya ini kita seret ke sini, taruh sini. Oke. Jika kebesaran kalian kecilkan secukupnya ya. Posisikan seperti ini.
Biar dia ke tengah, tentu kita klik kanan, align, layout, dan center horizontal. Dia akan ke tengah secara horizontalnya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan menu-menunya, tombol menunya ya. Ini kita masukkan satu-satu saja ya. Pertama adalah mengenal. Ya, mengenal. Oke, selanjutnya menyusun. Kalau bisa nggak cuma tulisan seperti ini ya, ada gambarnya juga, itu akan lebih bagus ya. Mewarnai. Oke, kenapa kok tidak langsung sekalian drag objeknya ya, langsung banyak, nanti akan jadi satu ya, akan malah jadi animasi nanti. Jadi nanti akan menjadi satu. Nanti akan saya beritahu ya, kenapa kok ini tidak saya drag secara bersamaan. Terakhir adalah quiz. Oh ya, dan untuk mengedragnya jangan melewati layout yang lain. Misal ini ya, ini adalah bar atau layout yang lain, menu yang layout yang lain. Lihat, nah, dia akan berpindah seperti ini ya. Jadi saat kalian ke home ya, kalian arahkan ke home. Nanti kalau sudah banyak layout yang di sini berjejer, itu harap hati-hati ya. Nanti kalian kalau bingung ya kayak gini, jangan ke sini tapi ke sini dulu, ke home baru ke sini, baru dilepas dragnya. Oke, ini saya kira-kira aja ya ukurannya. Sepertinya kurang kecil ya. Oke, kita posisikan. Oke, kalau sudah seperti ini, masih ada ya, di sini adalah tombol untuk profil, dan di kiri ada tombol untuk on off soundnya ya. Oke, kita masuk ke sini. Oh ya, soundnya nanti ya, ini ada dua tombol ya. Jadi ini saat tombol diputar ya, saat diklik maka akan tombolnya akan ke pause atau berhenti ya. Maka nanti objek atau gambar yang ini, tombol yang ini akan berganti gambar yang ini ya. Jadi kita ini bareng aja untuk dragnya. Lihat, kalau saya berikan drag secara bersama-sama kayak gini, nah ini dua objek, nanti akan saya drag ke sini ya, saya taruh ke sini, maka objeknya itu hanya satu yang terlihat ya. Lihat, dan ini menjadi animasi ya. Maksudnya animasi gimana ya, saat kalian double klik pada objeknya itu akan masuk ke edit image ya, kayak gini. Otomatis di animasi frame itu akan ada kayak gini. Nah, ini frame 1, frame 0, frame pertama, dan frame kedua kayak gini. Itu sebenarnya ini adalah rangkaian animasi. Nah, saat di play animasinya nih, nanti kayak gini. Nah, seperti ini ya, ini animasinya berjalan terus ya. Ini frame di sini adalah animasi. Jadi kalau kalian punya animasi suatu objek, jadi kalian cukup seleksi semuanya, terus langsung tarik secara bersama-sama ke dalam konstruk, itu nanti akan langsung berbentuk sprite ya, tapi ada animasinya. Oke, karena kita fungsi dari dua gambar ini bukanlah animasi tapi gambar yang berbeda, kita hentikan animasinya. Caranya ini close dulu ya. Kalian ke objeknya, terus ke properties, terus drag ke bawah atau scroll ke bawah, terus pada properties animation, terus klik edit. Oke, setelah muncul seperti ini, speednya kita ganti menjadi 0 ya. Kenapa? Agar animasi yang di sini itu tidak berjalan ya. Jadi dia akan stop di frame awal saja
ya. Untuk berpindahnya nanti akan kita berikan event ya, karena awalnya adalah audionya berputar ya, sedang dijalankan, maka ini ditaruh di drag aja ke depan biar dia menjadi frame yang awal ya. Oke, lanjut, close. Oke, gini ya. Oke, sebenarnya untuk mengganti framenya itu cukup di properties ya, di properties di bagian bawah ini lihat ada initial frame itu ini adalah indeks framenya. Tadi kan 0 ya, 0 itu ada gambar ini, angka 1 ya, frame ke indeks ke 1 atau frame indeks ke 1 adalah gambar yang tadi yang off ya, yang soundnya off ya, kita kembalikan. Jadi nanti kita bermain eventnya atau mengganti gambarnya ini menggunakan initial frame ini, angka atau indeks dari framenya. Kita kembalikan ini ke indeks awal yaitu 0. Oke, seperti ini. Terus kalian masukkan, kecilkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah elemen objek yang buat objek yang untuk menampilkan tombol untuk menampilkan profil. Ini juga kalian drag ke construct sini, kalian samakan ya ukurannya ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kayak gini. Oke, ini adalah tampilannya ya. Sekarang kita pengen dia berjalan dengan animasi ya, jadi saat dia diputar itu akan muncul animasi. Oke, kita belum bisa masuk ke home ya, ke layout home, karena di opening 1 itu hanya ini ya, ini hanya pergi ke opening 2, dan di opening 2 itu belum ada event untuk dia pergi ke home ya, seperti itu ya. Jadi kita berikan dia event ke home ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita buka dulu opening 2 event ya, double klik akan terbuka seperti ini. Saya pindahkan aja dekat dengan opening 2 ya. Kita berikan hal yang sama ya pada opening 1. Lihat, kita copy aja ini copy ya, CTRL-C biasa diseleksi dulu ya, jangan seleksi seperti ini tapi seleksi yang paling kiri ya, ini untuk menyeleksi semua blok dari event ini. Klik yang tandanya adalah berwarna oranye seperti ini, kalian CTRL-C ya, atau klik kanan copy ya, sama aja ya. Terus kalian ke event kedua ini ya, CTRL-V, terus kita ganti ya. Oke, opening pertama itu berjalan 2 detik animasinya, dan kita punya 1 detik untuk melihat logonya sebentar tanpa animasi ya. Terus baru berpindah ke opening kedua. Opening kedua ya, kita lihat objeknya ini animasinya itu berjalan selama durasinya adalah 2 detik ya, 2 detik ya. Maka kita juga buat dia berhenti sejenak, jadi jangan berpindah dulu tapi berhenti sejenak selama 1 detik ya. Jadi timenya ini kita set ya 3 detik saat pertama kali dibuka, itu kan opening 1 ya, berarti kita butuh 3 detik lagi untuk menjalankan opening kedua ya. Jadi totalnya adalah 6 detik. Kita ganti ini timenya menjadi 6 detik down ya. Terus sistem go to-nya opening kedua ini sebelumnya kita ganti menjadi go to-nya atau pergi ke layout home. Berarti ini kita double klik lagi. Oh ya, untuk menggantinya double klik pada ininya ya, pas actionnya atau eventnya, di double klik aja yang ingin kita ganti ya, double klik terus akan muncul seperti ini. Layout yang kita ingin tuju adalah home ini. Oke ya. Setelah itu kita jalankan ya. Menjalankannya kalau ingin dari awal ya, kita ke opening 1 dulu seperti ini, terus kita run layout.
Oke, berhasil ya, tapi kok terlalu lama ya, kayaknya terlalu lama. Kita kurangi aja yang opening kedua, event opening kedua yang ini 6, kita kurangi menjadi 5 saja, kayaknya terlalu lama. Dan oke, kayaknya sudah cukup ya kayak gitu. Oke, setelah kita sampai ke sini, apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita buat ini animasi masuknya. Jadi objek ini sebelumnya tidak ada, jadi gini, ini ya, misal ini, terus ini di atas ya, nanti terus masuk seperti ini nih ya, saat pertama kali dibuka. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada ya. Ini agar menambah apa namanya, ada animasi, menambah estetikanya saja sebenarnya saat dia pertama kali melihat layout ini. Oke, caranya sama, kita tetap menggunakan yang namanya adalah light twin ya, behavior untuk animasi twin ya ke objeknya. Oke, kita coba yang sound ini dulu ya, yang tombol sound ini ya. Oke, klik tombol sound, kita ke properties, terus kita tambahkan behavior ya, tombol plus, klik, terus kita cari light twin ini, add ya, habis itu tutup aja ya. Kita sama ya, kita sama kayak konsep dari opening kemarin kan ada yang dari atas ke bawah, kalau ini dari kiri ke kanan ya. Berarti target tujuan posisinya adalah ini sekarang ya. Oh ya, twin propertinya pilih posisi ya, posisi, terus aktif on startnya ini yes ya, jadi saat pertama kali dibuka dia langsung menjalankan animasinya ya. Terus tipe animasinya saya pilih yang easy outback ya. Terus targetnya adalah posisinya ya, posisi X dan Y-nya, yaitu di sini nanti target posisinya ya. Jadi ini sudah ada target posisinya di sini, kita kopikan aja ke sini, paste ya. Durasinya jangan terlalu lama karena ini cuma pendek ya, jadi mungkin 1 detik aja ya. Terus posisi awalnya kita seret aja di sini. Nah, nanti saat dijalankan dia akan merekam posisi targetnya, yaitu dia akan menjalankan seperti ini set. Nah, kayak gitu dengan animasi yang telah kita pilih tadi. Oke, itu lakukan yang sama dengan tombol yang lain, misal yang ini ya. Kita tambahkan lagi behavior, tekan tambah, terus kita masukkan light twin ya, ini close. Selanjutnya active start yes, position, terus ini juga sama, isi outback ya. Terus posisinya ini ya, jangan dipindah dulu, ini buat kita copy posisinya, targetnya ke sini ya. Terus waktunya juga, durasinya 1 detik aja. Di situ kita pindahkan ke posisi awalnya nanti seperti ini ya. Untuk apa namanya, judulnya juga sama, judulnya sama, kita berikan behavior, tekan tombol tambah, light twin, tambah seperti ini, close. Selanjutnya adalah seperti tadi, copy posisinya untuk target posisi ya. Terus waktunya mungkin 2 detik ya, karena kita akan ada variasinya biar enggak berbarengan ya. Jadi ada yang lebih dulu muncul, ada yang belakangan. Oke, terus selanjutnya ini kita posisikan awalnya di bagian atas. Oke, selanjutnya yang ini, menu-menu ini itu sama ya, sama, kita pastikan behavior, light twin, close dulu, terus kita setting yes, position, terus ini isi outback sama saja, terus posisi ini buat target ya, ini copy posisinya, klik sekali dia akan ngeblok sendiri, terus kalian tekan Ctrl+C untuk copy dan klik yang target ini sekali, tekan Ctrl+V, dia akan mengganti sama posisi yang kita copy tadi. Oke, terus durasinya mungkin ini 1 aja lah, 1 mungkin cukup lah. Oke, selanjutnya kita posisikan di sini. Oke, selanjutnya tombol yang lain sama ya, sama persis, light twin. Selanjutnya ini, terus ini ya, saya cepat aja ya, seperti ini.
Nah, terus kita agak ada variasinya, mungkin agak ke bawah gini. Terus tombol yang lain Ledwin, terus kita ganti ini, terus posisinya yang ini ya, kita paste ke sini. Ini durasinya 1 detik dan kita pindahkan ke bawah, agak ke bawah lagi. Oke, lanjut yang terakhir, tombol yang terakhir, berikan behavior, tombol tambah, pilih Ledwin, terus kita pilih animasinya ini, terus posisinya kita copy, kita tempel ke target posisinya, durasinya sama 1 detik. Oke, close, kita seret ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa simpan CTRL-S. Oke, kita bisa untuk menyingkat waktu ya, karena kita nggak perlu ke opening lagi. Kita ingin tahu di layout home ini aja seperti apa, kita cukup ke layout home terus run layout ya. Jadi kita nggak perlu mengawali dari awal. Klik run layout. Oke, seperti ini ya. Kenapa soundnya tidak berbunyi? Karena soundnya tadi kita ngeplaynya, event untuk mengeplay soundnya itu di opening 1. Jadi kalau kita nggak melewati opening 1, maka soundnya tidak akan terdengar ya, tidak akan di play. Jadi dia tidak akan mengeksekusi event play yang ada di opening 1 ya, tapi tidak masalah. Oke, intinya ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat on off dulu ya, on off soundnya ya, on off ini soundnya ini ya, close. Oke, kita akan membuat event sound off-nya ini agar menghentikan audio atau sound musiknya tadi. Caranya gimana? Langkah pertama adalah, karena kita nantinya ini kita platformnya berupa web, dan agar bisa dioperasikan menggunakan handphone, yaitu eventnya kita harus menambahkan objek touch atau sentuhan layar ya. Jadi klik kanan dulu, insert new object. Objeknya adalah touch ya, ini touch ya, touch ya. Oke, insert. Oke, selanjutnya kita ke home event ya. Di sini buka home event. Terus kita tambahkan event, add event. Terus touch ya, ini kita pakai touch objeknya. Klik touch. Terus kita klik next. Nah, ini yang akan kita pilih adalah di bagian gestur ya. Jadi yang akan kita pilih adalah on tap objek, maksudnya saat menyentuh, saat tap ya, saat tap itu kita sebutnya tap ya, bukan klik ya. Kalau klik kan mouse. Nah, ini saat on tap objek, maksudnya saat user menyentuh atau melakukan tap pada suatu objek, itu apa yang terjadi. Jadi ini adalah triggernya. Jadi kita pilih yang ini ya, klik 1 kali terus next, atau klik double klik sebenarnya bisa. Jadi tidak perlu mengklik next di sebelah bawah, jadi double klik kayak gini sama aja. Nah, terus akan muncul parameter objek apa yang disentuh ya. Kita akan pilih objeknya. Objek yang disentuh adalah tombol sound tadi ya. Terus klik tombol sound, terus oke. Habis itu pilih down. Oke, ini adalah triggernya. Terus setelah user melakukan tap pada tombol ini atau sentuhan pada tombol ini, apa kejadiannya, jadi aksinya apa yang terjadi ya. Add action, yang terjadi adalah kalian pilih audio ya, audio, kita pause. Jadi cari pause di bagian ini general ya, tadi kan play itu. Nah, di sini ada set pause ya, set pause. Kita buat audio tertentu kita
kita hentikan sejenak. Klik next ya. Nah, kita gunakan tag di awal tadi kan kita membuat musik yang kita play tadi kan kita gunakan tag lah. Kita panggil di sini apa yang akan kita hentikan, sound mana, audio mana yang akan kita pause dulu. Oke, tagnya kita berdasarkan tagnya. Jadi tadi kita namai dengan tagnya main musik underscore musik ya, main underscore musik. Oke, statusnya kita pause ya, jangan di resume ya. Nanti kalau resume kalau diklik lagi ya, kita pause. Oke, selanjutnya done, klik done. Oke, kita akan coba. Karena soundnya ada di opening 1, jadi kita mulai dari opening 1. Ya, kita ke layout opening 1, terus kita run layout di sini. Oke, ini ya soundnya saya turunkan dulu volumenya. Oke, ini ya saat kita klik tombol soundnya harusnya soundnya berhenti ya. Diklik ya, berhenti ya, berhasil berarti. Oke, kita close. Oke, kita ke home event lagi ya, ini berhasil. Tapi tidak cuma itu ya, tapi logo atau ikonnya itu akan berganti frame ya. Jadi di sini kan ada gambar sound yang off ya, jadi itu juga terganti, itu adalah di frame 1 ya. Gimana caranya mengganti itu? Caranya sangat gampang sekali ya. Kita tambahkan aksi ya, jadi kita tidak menambahkan event tapi menambahkan aksi ya. Jadi masih di event yang sama, yaitu berupa sentuhan pada tombol itu tadi ya. Kita tambahkan aksi ya, action di sini, add action, yaitu tombolnya. Kalian pilih tombolnya akan seperti apa ya. Kita set frame, jadi kan tadi kita bisa memindahkan frame 0, indeks frame 0 ya, sama 1 ya, ada 2 frame ya. Kita ubah dia menjadi frame 1 atau indeks frame ke 1 ya. Oke, pada set frame itu dipilih ya, terus setnya adalah frame number ke 1 karena dimulai dari 0 ya. Yang frame keduanya adalah indeksnya 1. Oke, gini. Terus pilih down. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Kita coba dari opening 1 ya. Run layout. Kayak kita coba off kan soundnya. Nah, berhasil ya, sound off dan berganti ya. Seharusnya saat diklik lagi itu harusnya kita pengennya dia berganti on lagi dan soundnya menjadi play lagi ya, tidak pause atau resume nanti melanjutkan sound yang tadi. Tapi ini belum bisa ya karena belum kita lakukan berikan event ya. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya ya? Kita berikan sebuah status soundnya. Jadi kita beritahukan, oh soundnya sekarang sedang on, berarti saat diklik itu menjadi off ya. Terus kita statusnya berarti kan sekarang off tuh, berarti saat diklik lagi menjadi on ya. Caranya gimana? Kita akali, kita buat suatu variabel untuk menampung nilai ya. Variabel itu kayak misalkan wadah ya. Jadi wadah itu kan menampung sesuatu ya. Ini ibaratkan menampung nilai. Caranya gimana? Kalian klik kanan aja gini ya, atau mungkin gini ya, klik kanan sembarang ini juga nggak apa-apa. Terus add global variable, diklik. Terus pada nama variabelnya kita buat dia status sound. Nah, maksudnya sound sekarang sedang berjalan atau sedang pause ya, sedang play atau sedang pause ya. Terus tipe variabelnya pilih teks saja ya, karena kita akan isikan bukan angka tapi berupa tulisan. Jadi ini pilihnya tipenya teks. Oke, selanjutnya kita karena kita set nilainya adalah on ya.
atau sedang play gitu aja, sedang play. Maksudnya kan dari awal kan ini sudah play ya. Jadi kita harus kasih tahu ke sistem kalau soundnya sudah play ya. Tekan OK, maka di sini akan muncul kayak gini ya. Ini adalah global variable, namanya adalah status sound dan isinya adalah play. Oke, kita ini di sini untuk ngecek ya. Di sini untuk ngecek apakah soundnya sekarang play atau sedang stop. Kalau sedang play melakukan apa? Kalau sedang stop melakukan apa? Ya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masih di dalam pemicu yaitu touch ya, atau tap suatu objek ini ya. Objek soundnya saat di tap ngapain? Kita cek dulu ya. Caranya gimana? Kalian klik pada ini ya, terus kalian tekan B ya, tekan B, akan muncul sebuah event lagi di dalamnya ya. Ini bukan event baru tapi event yang ada di dalam sini ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa ya. Jadi kita akan ngecek dulu di sini. Jadi saat diklik, saat objek atau tombol sound itu tadi diklik, akan kita ngecek dulu apakah status soundnya play atau stop. Kalau play gimana, kalau stop gimana kan gitu. Oke, kita double klik pada kondisi event yang baru yang di dalam touch tadi. Kita double klik, maka akan muncul seperti ini, add condition ya, add condition ya. Jadi kita buat kondisi yang baru. Oke, kondisi yang baru adalah kita cek dulu status soundnya. Caranya adalah kita pilih yang sistem, double klik ya, terus compare variabel, kita bandingkan variabel ya, double klik. Nah, maka variabel yang akan dipilih adalah yang ini karena kita baru punya satu variabel tadi yang kita buat tadi. Terus kita compare apakah variabel status soundnya itu isinya play ya. Isinya play kan gini, pakai petik ya. Pakai petik isinya play. Oke, done ya. Kalau isinya play maka kita melakukan apa ya? Kalau isinya play kan kita melakukan ini nih. Jadi saat diklik kalau statusnya play berarti kita melakukan dia stop atau pause ya. Jadi ini kita pindahkan ke bawah. Caranya gimana? Tekan klik kayak gini sambil menekan shift ya untuk memilih lebih dari satu aksi ya. Ini terus kalian drag aja ini ke bawah ke bagian ini. Nah, akan saya jelaskan. Jadi saat tombol ini disentuh, dia nggak langsung mengeksekusi suatu aksi apapun ya. Dia ngecek dulu, dia ke bawah, dia ngecek dulu apakah statusnya itu play. Kalau play dia baru melakukan ini, kalau enggak dia akan melakukan hal yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat kayak gini lagi. Jadi tekan ini ya, tekan bagian ini, terus kalian tekan B lagi, tekan blank lagi ya. B itu apa toh? Saya hapus ya. B itu sebenarnya ini, kalau klik kanan yaitu add, itu adalah ini add blank sub event. Jadi itu sub eventnya, jadi event di dalam event ya, atau kondisi di dalam kondisi. Oke, untuk mempermudah klik yang ini terus tekan B, maka dia akan di dalamnya sama dengan yang atas ya. Kalau kalian yang atas yang ini juga B, dia akan ke dalam terus dan ke dalam terus dan seterusnya ya. Jadi kalau kita klik yang ini maka akan menambahkan event yang baru sejajar dengan yang ini, yang ngecek sound ini. Ini juga sama ya, ini juga ngecek sound ya, sama. Jadi kalian double klik, terus pilih sistem, compare lagi, ya, terus status soundnya kalian gantikan. Apakah sekarang dia sedang stop? Nah, gini. Nah, kalau sedang stop, kalian copy nih, kalian copy dua ini ya, copy lagi. Caranya sama, klik terus tahan shift ya untuk menyeleksi dua aksi ya, terus kalian copy-nya bukan diseret. Kalau diseret kan pindah. Nah, copy-nya itu sambil menekan CTRL, jadi diseretnya sambil menekan CTRL pada keyboard. Jadi tekan CTRL dulu pada keyboard, habis itu kalian drag ini ke bawah. Nah, maka akan mengcopy, tapi kan isinya sama, kita ganti. Ini kan statusnya sekarang sedang on to, berjalan musiknya. Nah, saat diklik dia akan menjalankan ini. Nah,
Tapi kalau tidak on, dia akan ngecek lagi. Oh, apakah stop? Oh, kalau stop menjalankan ini. Nah, kan gitu. Oke, kalau stop, kita berarti kalau sekarang posisinya stop ya, soundnya stop, berarti kalau diklik objeknya kan soundnya berjalan lagi ya. Berarti kita buat ini berjalan lagi. Double klik pada ini ya, pada aksi pause ini. Ya, terus kita set dia menjadi resume atau melanjutkan soundnya, tekan down ya. Terus kita juga ganti frame-nya. Maaf yang ini ya, frame-nya tadi kan satu itu frame indeks 1 itu kan dia menampilkan soundnya off ya. Jadi saat kita klik melanjutkan soundnya, maka dia akan kembali lagi ke frame yang 0 atau frame awal, yaitu buat dia soundnya on ya, kayak gini 0. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi gini, saat user mengklik tombol ini ya, itu dia akan mengecek dulu apakah sekarang statusnya sedang play. Oh, sekarang sedang play ya, maka akan mengeksekusi yang ini ya, yaitu dia akan menghentikan soundnya dan mengganti gambarnya menjadi off ya. Terus nanti kita buat soundnya menjadi off ya, statusnya ya. Terus saat diklik lagi, maka dia akan mengecek lagi soundnya off. Oh, soundnya off, sekarang menjalankan yang ini tidak akan dijalankan. Jadi akan menjalankan salah satu, tergantung apa isi dari variabel status soundnya ini ya. Oke, status soundnya akan play terus, dia nggak akan berganti. Cara menggantinya gimana? Berarti kita tambahkan suatu aksi di sini untuk mengganti statusnya. Ya, jadi tambahkan aksi ke sound ya, terus set value ya, di dalam bagian variabel ini global dan lokal variabel, pilih set value atau kita isikan suatu nilai ya. Ini lihat, tadi kan play ya di sini ya, jadi kita buat dia stop. Nah, jadi gini, saat sekarang kalau soundnya sedang play, saat diklik ya, maka dia akan men-pause dan mengganti gambar dan mengganti status soundnya menjadi stop ya kan. Sekarang soundnya tidak play lagi variabelnya, tapi stop ya. Dan saat diklik lagi, user mengklik lagi tombol sound ini, maka dia akan ngecek apakah statusnya play. Kan enggak, sudah diganti tuh, sudah diganti stop. Dia akan menjalankan yang sebelah ini ya. Tapi ini juga kita ganti, kan ini statusnya resume ya, berjalan lagi ya soalnya. Berarti kita juga ganti sama kayak ini ya. Ini seret aja ke bawah dengan menggunakan CTRL biar copy ya. Jadi CTRL tahan, terus ini seret ke bawah kayak gini ya. Terus kita ganti stopnya ini menjadi double klik ya, menjadi play. Nah, nanti saat diklik lagi tombolnya, dia ngecek lagi, oh sekarang play, menjalankan yang ini, dan ini mengganti stop ya. Oh, dia klik lagi, sekarang stop, jadi yang ini, dan seterusnya akan bolak-balik seperti itu ya. Paham ya? Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba. Kita untuk menjalankan layout beserta soundnya, tentu kita harus ke opening 1 dulu ya di sini. Terus klik run layout. Oke ya, ini ya. Saat diklik, oke, maaf ya, ada kekeliruan tadi ya. Jadi ada sedikit bug. Ternyata kita tidak perlu membuat kondisi seperti ini. Jadi kita cukup else saja. Jadi ini buat seperti ini. Klik yang ini ya. Terus kalian tekan X ya. Oke, X itu apa? Kalau diklik kanan, X itu adalah else ya, maksudnya jika bukan status soundnya isinya play, maka berarti yang lain ya, maka akan menjalankan aksi tersebut ya. Jadi gantinya ini ya. Jadi klik yang ini,
klik yang bagian ini terus tekan X, maka akan tambah seperti ini. Terus ini kalian seret ke atas saja. Nah, ini kalian seret ke atas biar ikut yang ini. Terus ini kita hapus saja. Ini kurang tepat ya, kalian delete. Oke, jadi itu gantinya saja. Jadi maksudnya else itu intinya saat kondisi di saat status soundnya itu isinya bukan play tapi yang lain. Karena ini ganti stop ya, yang dianggap yang lain itu adalah stop ini ya. Jadi cukup menggunakan else saja atau yang lain ya. Jika bukan ini ya, jadi bukan isinya ini, maka akan menjalankan ini ya. Udah gitu aja. Bukan ini itu apa ya, terserah, mungkin apa. Ini kalau di sini kita buat dia stop ya, karena kata-kata stop kan berbeda dengan kata-kata play kan. Jadi dia akan menganggap stop itu bukan play, jadi ini akan dijalankan, jadi akan menjalankan yang ini ya. Jadi intinya saat tombol diklik itu akan menjalankan salah satu blok event ini atau blok kondisi ini, yang ini atau yang ini, tergantung apa? Tergantung isi dari status sound atau variabel status soundnya ini isinya apa ya. Ini hanya untuk untuk mengakali atau agar kita beritahu kepada sistem sekarang sedang status soundnya sedang play nih. Nah, jadi yang dilakukan ya dihentikan ya saat mengklik tombol ini ya. Sekarang bukan play nih, entah apa, mungkin stop ini ya. Sekarang berarti kita play saat diklik lagi, dan seperti itu ya. Oke, kita coba lagi ke opening 1, terus kalian tekan run layout. Oke, kita coba, kita klik tombol ini. Nah, berhenti ya. Seharusnya diklik lagi, harusnya berjalan. Coba. Nah, benar kan? Klik lagi, berhenti, diklik lagi, berjalan. Nah, ini sudah benar. Oke, tapi kita agak sedikit kurang bagus dilihatnya ya. Lihat, ini tidak ada animasi. Sekarang tidak ada animasinya sama sekali. Tadi animasinya saat muncul pertama kali saja, tapi setelah itu tidak ada animasi. Ini masih terlihat monoton ya. Kita buat animasi yang berjalan terus menerus ya. Close dulu, kita ke home ya, ke home, terus kita buat ini berjalan. Kita berikan behavior ya, sebuah untuk menggerakkan ini, bukan let twin ya, bukan let twin ya. Kita ke yang lain aja, behavior yang lain, kita tambah behavior ya di bagian ini ya, di bagian bawah, klik ya, kita tambahkan lagi, namanya adalah sign ya, sign ya. Dia akan melakukan terus animasinya ya, mirip seperti twin tadi ya, akan tetapi ini akan looping ya, atau berjalan terus menerus. Kita tekan add, tekan add, terus ini close saja, udah. Terus, nah bagian sign, lihat behaviornya kita ada dua nih, ada let twin dan sign. Setelah itu, ini hampir sama ya settingannya. Aktif on startnya tetap biasa saja ya. Nah ini pergerakannya, movementnya, mau kanan kiri kah, atas bawah atau apa. Kalau saya pengennya ini atas bawah mungkin, jadi ke atas ke bawah gitu terus. Oke, terus magnitude ya, atau magnitudonya, maksudnya atas bawahnya jauh enggak dari posisi awal. Kalau semakin banyak angkanya, nominal parameternya semakin tinggi nominalnya, berarti semakin jauh. Kalau semakin dekat berarti nominalnya semakin dikit ya. Jadi kita berikan ini coba 5 saja, 5 kayak gini kan dikit nih. Jadi nanti animasinya juga enggak terlalu jauh naik turunnya ya, movementnya ini loh, vertikal. Vertikal itu naik turun ya, kalau horizontal kanan kiri. Oke gitu. Coba kita jalankan di layout home aja ya, kita nggak perlu dari awal karena kita ingin mencoba animasinya. Run layout. Oke, seperti ini kita lihat ya, lihat dia tetap bergerak ya, bergeraknya tapi sedikit banget, lihat ya, dia bergerak. Jadi yang penting nggak diam ya. Jadi semua objek yang di sini
itu sebisa mungkin dibuat seperti itu. Jadi saat tidak apa-apa seperti ini, jadi tidak kayak kelihatan gambar yang monoton, jadi ada pergerakannya. Kalau ini semua kurang movementnya kurang terlihat pergerakannya, bisa ditambahkan di bagian magnitudo tadi. Nah yang ini mungkin 10. Oke, untuk tombol-tombol yang lain buat seperti tadi ya, jadi ada animasinya secara terus-menerus menggunakan behavior sign. Akan saya percepat saja. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi semua tombolnya bergerak ya. Tombolnya bergerak ya kayak gini. Ya, jadi bergerak semua. Ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya, baik Sen ataupun Lightweight ya. Karena Sen ini pun juga ada movementnya banyak ya. Lihat ada ukuran, ada mungkin lebar, tinggi, angle itu perputaran ya, ataupun opacity atau transparan. Jadi bisa dibuat beraneka ragam pergerakannya ya. Oke, mungkin untuk tutorial hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.